Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita, pengajian fikih rutin, yaitu bab tentang harta warisan. Judul topik pengajian hari ini yaitu tentang harta warisan, dengan membacakan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Imam Syafi'i, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik judul kaji kita pada acara harisan keluarga bahagia saat ini adalah harta warisan. Kewajiban anak setelah orang tua meninggal, yaitu ada beberapa hal ya. Jadi setelah orang tua meninggal, ada beberapa hal yang si anak harus laksanakan, yaitu yang pertama memandikan jenazah. Jadi bila ayahnya meninggal, maka yang memandikan anak laki-lakinya. Kemudian saudara dari pihak ayah dan ibu yang laki-laki, bila ibunya yang meninggal, yang memandikan anak perempuan, itu saudara dari pihak ayah dan ibu yang perempuan. Kemudian berikutnya yang kedua, kewajiban anak setelah orang tua meninggal, yaitu memberikan kata sambutan. Setelah dimandikan ya, kemudian yang kedua memberikan kata sambutan. Itu pihak keluarga berterima kasih karena sudah membantu terlaksananya fardu kifayah ya. Kemudian memohonkan maaf kepada ahli takziah bila almarhum atau almarhumah ada salah, dan berurusan kepada sahibul musibah bila almarhum atau almarhumah ada hutang.
Nah, jadi yang pertama tadi memandikan jenazah, ya, yang kedua memberikan kata sambutan kepada ahli takziah, ya. Nah, bila mana almarhum atau almarhumah, ya, orang tua kita ada salah, kemudian kalau ada hutang, nah maka yang eh, yang membereskan hutang dari orang tua itu adalah, atau yang menyelesaikan hutang dari orang tua itu adalah pihak dari anak-anaknya atau pihak dari keluarga. Kemudian berikutnya 3, mensolatkan, ya, sebaiknya anak laki-laki yang mensolatkan, ya. Yang keempat, membawa jenazah ke kuburan. Saat hendak dimasukkan sebaiknya diazankan. Syekh Ibrahim Al-Baizuri, ya, ini tentang disunahkannya azan dan iqamah saat melakukan perjalanan, dan tidak disunahkannya azan ketika menguburkan mayat. Nah, jadi yang keempat ini, ya, kewajiban anak setelah orang tua meninggal yaitu membawa jenazah ke kuburan. Ya, ketika hendak dimasukkan sebaiknya dia diazankan. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Baizuri dalam Hasyiah Al-Baizuri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, menjelaskan disunahkan azan dan iqamah saat melakukan perjalanan, dan tidak disunahkan azan ketika menguburkan mayat. Ini ada perbedaan pendapat, ya, dalam hal mengazankan ketika menguburkan mayat. Nah, jadi ada ulama mengatakan tidak sunnah, ya, tidak sunat mengazankan, ya, tidak sunnah mengazankan ketika menguburkan mayat. Tapi ada pendapat lain mengatakan sunnah hukumnya. Nah, ketika mau dikuburkan, ya, sunat hukumnya ketika mau dikuburkan itu diazankan. Nah, begitu juga ketika jenazah itu akan dibawa ke kuburan, nah, maka, ya, sunat hukumnya diazankan dan iqamah. Nah, kemudian berikutnya kata Syekh Ibrahim Al-Baizuri dalam Hasyiah Al-Baizuri, pendapat ini berbeda dengan ulama yang mensunahkan azan karena menyamakan hukumnya dengan mengazankan anak yang baru lahir. Nah, jadi ada ulama mengatakan, ya, dalil tentang mengazankan mayat, ya, atau jenazah ketika mau dimasukkan ke dalam kubur adalah kalau seorang anak itu lahir diazankan, dikomatkan, begitu juga ketika dia akan meninggal. Nah, maka dia juga diazankan dan dikomatkan. Itu dia dalilnya, ya. Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, saya menolaknya dalam syarah Al-Ubab. Akan tetapi jika penguburan mayat disertai azan, maka mayat diringankan. Maka mayat diringankan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Kemudian berikutnya kewajiban anak, ya, sudah setelah orang tuanya meninggal, yaitu mendoakan. Nah, doakan orang tua, ya, agar diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sebaik-baiknya tempat, ya, dijauhkan dari azab kubur.
jadikan kuburannya taman-taman surga. Doakan orang tua. Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk ahli waris adalah yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga anak, yang keempat ayah dari pihak suami, yang kelima ibu dari pihak suami, yang keenam saudara dan saudari kandung dari pihak suami, yang ketujuh ayah dari pihak istri, ibu dari pihak istri, yang ke-8, yang ke-9 saudara dan saudari kandung dari pihak istri. Itu yang termasuk ahli waris. Kemudian berikutnya syarat dibolehkannya membagi harta warisan sama rata. Yaitu yang pertama, semua ahli waris sudah akil balik. Yang kedua, masing-masing mengetahui jatahnya. Yang ketiga, jatahnya yang berlebih diikhlaskan. Itu syaratnya. Ya. Nah, jadi boleh ya harta warisan itu dibagi sama rata. Ya, dengan ketentuan yang 3 tadi. Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila anak ada, maka saudara dan saudari kandung tidak dapat harta warisan. Bila anak tidak ada, ini ada suatu kasus ya. Suatu contoh kasus ya, dalam hal harta warisan. Jadi bila anak ada, ya maka saudara dan saudari kandung tidak dapat harta warisan. Bila anak tidak ada, saudara dan saudari kandung dapat harta warisan. Nah, anak angkat tidak mendapat harta warisan karena tidak ada hubungan darah. Kemudian berikutnya, bila dihibahkan maka anak angkat dapat, dan bisa juga berupa wasiat. Ya, tidak lebih dari 1/3 dan berlaku setelah meninggal dunia. Ia bisa mengambil harta itu. Dan haram hukumnya memberikan semua harta kepada anak angkat. Dan harus ada surat tanda bukti dan saksi bila ingin menghibahkan atau mewasiatkan harta. Kemudian ada contoh lagi yang lain ya, tentang harta warisan. Bila ada 5 anak sudah mendapat harta warisan, anak yang terakhir meninggal dunia sebelum ia menikah, maka dibagikan kepada saudara dan saudari kandung ya. Anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapat harta warisan yaitu yang pertama bercerai, yang kedua murtad, yang ketiga membunuh. Jadi anak yang membunuh orang tuanya dia tidak mendapat warisan. Nah, istri yang sudah bercerai kepada suaminya, nah, maka dia tidak mendapat harta warisan. Kemudian bila istri meninggal, ini ada contoh lain kasus ya, tentang harta warisan. Bila istri meninggal, maka suami mendapat setengah bila tidak ada anak. Nah, bila ada anak, suami mendapat 1/4. Nah, laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Nah, bila suami meninggal, istri mendapat 1/4.
bila tidak ada anak. Bila ada anak, istri mendapat 1/8. Kemudian berikutnya, tidak boleh berwasiat harta untuk ahli waris, karena ahli waris sudah ada jatahnya masing-masing. Bila ahli waris yang lain mengizinkan, maka tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, ini dengan syarat, ya, bila ahli waris yang lain mengizinkan, ya, untuk diberikan, untuk berwasiat, ya, kepada ahli waris yang lain, maka dengan syarat, ya, ahli waris yang lain itu mengizinkan. Jadi kalau ada ahli waris yang tidak mengizinkan, maka tidak boleh dilakukan, ya, berwasiat harta tersebut, ya. Jadi bila ahli waris yang lain mengizinkan, maka tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan itu. Ya, syaratnya, ya, ahli waris yang lain mengizinkan, kalaupun ingin diwasiatkan harta itu kepada salah satu dari ahli waris. Kemudian bila suami meninggal, istri atau ibu tiri mendapat 1/8 karena ada anak kandung dari pihak suami. Anak kandung dari pihak suami bila ia laki-laki mendapatkan 2/3 dari anak perempuan. Dengan anak tiri tidak dapat, tetapi lebih baik dengan kerelaan anak-anak kandung dari pihak ayah. Anak tiri juga mendapat bagian. Kemudian warisan harus segera dibagikan sebisa mungkin, karena seiring perjalanan waktu setan menggoda ahli waris sehingga banyak berkelahi dikarenakan warisan dalam pembagian warisan. Sebaiknya menjadi ukuran yang paling lemah ekonominya, jangan yang paling kaya. Nah, inilah aturan-aturan, ya, dalam hal membagi, ya, harta warisan itu. Bapak Ibu jemaah pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila rumah orang tua tidak mau dijual, ini andai kata, ya, rumah orang tua tidak mau dijual, abang yang kaya bisa mendahulukan memberikan uang kepada jatahnya adik yang miskin, sehingga nantinya jatahnya adik miskin, jatahnya adik milik abang yang kaya. Bila anak-anaknya sudah banyak yang berhajat, maka rumah peninggalan orang tua itu segera dijual, ya. Kemudian bila ada anak yang belum punya rumah dan anak yang lain belum berhajat, maka biarkan anak itu tinggal sementara di rumah peninggalan orang tua. Jadi kesimpulannya, rumah peninggalan orang tua harus dijual agar tidak timbul permasalahan kelak kepada anak cucu. Ahli waris yang meninggal tetap mendapatkan harta warisan. Ya, ahli waris yang meninggal tetap mendapat harta warisan. Nah, jadi haram hukumnya bila kedua orang tua sudah meninggal, harta warisan baru dibagi. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa bila ada anak atau ahli waris itu meninggal dunia, nah, tetap dia walaupun dia sudah nggak ada, sudah meninggal, si anak yang berupa ahli waris itu, nah, maka tetap dia diberikan, ya. Kalau dia ada istri, maka diberikan kepada istrinya. Kalau dia belum menikah, nah, maka dikembalikan ke ahli waris yang lainnya.
Bila hanya ada anak-anak perempuan lebih dari satu, suami atau ayah meninggal, maka istri mendapat 1/8. Anak perempuan mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini hanya anak perempuan aja ya, yang ada. Bila hanya satu anak perempuan, maka anak perempuan mendapat setengah ya, dan yang mendapat harta warisan lainnya adalah ayah dari dan ibu dari pihak suami. Ini karena nggak ada anak laki-laki. Jadi bila nggak ada anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan, nah, maka ayah dan ibu dari pihak suami ya, dan yang mendapat harta warisan lainnya adalah ayah dan ibu dari pihak suami, dan saudara dan saudari dari pihak suami. Itulah dia yang mendapat harta warisan bila anak laki-laki tidak ada, yang ada hanya perempuan. Jadi tidak hanya anak perempuan saja yang mendapat. Nah, juga ketika suami ya meninggal, nah, maka ayah dan ibu dari pihak suami, kemudian saudara dari dan saudari dari pihak suami itu juga mendapat harta warisan. Nah, tapi kalau misalnya ada anak laki-laki ya, dan ada anak juga perempuan ya, maka ayah dan ibu dari pihak suami dan saudara-saudari dari pihak suami itu tidak mendapat. Nah, jadi anak laki-laki ini menghalangi dapatnya harta warisan ya kepada ayah dan ibu dari pihak suami ya, dan saudara dan saudari dari pihak suami. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban ini dapat dilakukan ketika orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah mendoakannya agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Dan Imam Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang tua yang sudah meninggal dunia masih memiliki hak mendapatkan limpahan pahala dari doa yang disampaikan anaknya. Nah, itu hak orang tua ya untuk mendapatkan pahala. Nah, untuk itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan mendoakannya ya. Itu hak mereka, hak orang tua yang sudah meninggal mendapatkan pahala. Nah, dan setiap kebaikan yang kita lakukan ya, entah itu berupa sedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, yaitu wakaf. Nah, jadi kalau anaknya berwakaf ya, niatkan untuk pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, nah, maka dia terus pahalanya ngalir ke orang tua yang sudah meninggal itu, tidak putus ya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan itu juga ya, bila orang tua semasa hidupnya ada mengajarkan ilmu, itu juga terus mengalir pahalanya. Atau doa ya anak yang
soleh. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Doa-doa anak yang soleh, ya, yang membantu, yang menolong ayah ibunya, ya, ketika mereka sudah meninggal dunia, ya. Kemudian berikutnya seorang sahabat bernama Malik ibnu Rabi'ah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan kaum Ansor dan bertanya, masihkah ada kewajiban kami kepada orang tua kami yang sudah wafat? Nabi menjawab, ada 4 macam kewajiban kepada mereka, yaitu yang pertama mendoakan mereka. Ini kewajiban anak setelah orang tua meninggal. Jadi kata Nabi, yang pertama mendoakan, kemudian meminta ampun untuk mereka, kemudian melaksanakan pesan-pesan mereka. Orang tua ada berwasiat, ya, itu laksanakan. Kemudian memuliakan sahabat mereka, ya, sambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah meninggal. Ini cara kita berbakti kepada orang tua. Kemudian menyambung silaturahim teman atau sahabat yang tua. Nah, itulah kewajiban kepada mereka sebagai bukti kamu berbuat baik kepada keduanya setelah mereka wafat. Ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.